Ulasan topik terhangat berita utama dalam sepekan kali ini diawali dengan mengungkap kasus tewasnya Vina 8 tahun yang lalu dan bocah depresi lantaran ponsel hasil dari dirinya menabung dijual sang ibu untuk bisa makan. Kita ke topik pertama, saudara. 8 tahun kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada seorang perempuan di Cirebon bernama Vina nyaris menemui jalan buntu. 3 pelaku pembunuhan masih melenggang bebas, lari dari tanggung jawab. Keluarga korban hampir dibuat putus asa. Kemana lagi harus mencari keadilan? Luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga Vina. Air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami oleh sang putri. Hal serupa juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor. Bahkan ayah Eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkap kasus pembunuhan putranya. Bagi keluarga, waktu 8 tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian Vina dan Eki. Apalagi 3 pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Keluarga meminta agar Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina 2016 lalu. Harapannya tentu agar para pembunuh Vina ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Kasus pembunuhan dan perkosaan Vina diangkat dalam sebuah film. Pro dan kontra sempat mewarnai penayangan film ini. Awalnya pihak keluarga Vina tak mau difilmkan lantaran peristiwa ini membuka lagi luka lama. Namun karena demi mengungkap 3 tersangka lain yang masih buron, keluarga akhirnya setuju. Namun saudara, dalam proses pembuatan film ini, 2 orang tak dikenal mendatangi rumah mereka di Talun, Cirebon. Keduanya meminta agar kisah Vina yang diangkat ke layar lebar dihentikan. Mereka beralasan apabila film tersebut dibuat dan ditayangkan akan kembali ramai jadi perbincangan. Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah, maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu. Saya bilang, ini kan hak saya keluarganya. Yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong, mau setuju atau enggak, saya bilang gitu. Berada di lokasi Gang Bakti Jalan Raya Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang inilah menjadi tempat, menjadi saksi bisu di mana mayat Vina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016. Tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas, pelaku juga tega melakukan pemerkosaan kepada Vina. Usai menganiaya, pelaku membawa kedua korban ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal. Di jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon inilah jenazah Vina dan Eki ditemukan. Menurut keluarga Vina, saat di rumah sakit polisi menyebut kematian korban ini akibat kecelakaan tunggal. Namun 3 hari berselang, keluarga korban merasa ada yang janggal dari kematian Vina.
Kejanggalan ini terlihat pada motor dan ponsel Vina yang tak ada bekas kerusakan. Padahal Vina dan kekasih disebut meninggal karena kecelakaan. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan pada Vina berjumlah 11 orang. Namun baru 8 orang anggota geng motor ditangkap pada 31 September 2016. Pada 27 Mei 2017, ke-8 pelaku menjalani sidang vonis. 7 pelaku yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana divonis penjara seumur hidup. Sedangkan 1 pelaku lain yang saat itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun 8 tahun berlalu, 3 dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina tak kunjung ditangkap. Barulah setelah kasus ini mencuat lagi, Polda Jawa Barat merilis 3 ciri-ciri dari pelaku. Meskipun dalam rilis ini tak dilampirkan foto ataupun sketsa wajah, namun hanya ciri-ciri saja. Buronan pertama, Peggy alias Peron, saat ini berusia 30 tahun dengan ciri-ciri berbadan kecil, kemudian rambut keriting dan kulit hitam. Buronan kedua ialah Andi yang usianya tahun ini 31 tahun dengan ciri-ciri berbadan kecil, rambut lurus dan berkulit hitam. Dan buronan ketiga bernama Dani yang usianya 28 tahun dengan ciri-ciri rambut keriting dan kulit sawo matang. Diduga salah satu dari 3 orang yang masuk DPO ini berada di Jakarta. Polda Metro Jaya menyebut sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk mencari buronan pembunuh kasus Vina di Jakarta. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki yakin seluruh terpidana yang sudah divonis hukuman penjara bukan pelaku pembunuhan. Menurut kuasa hukum, tuntutan dengan fakta hukum dan hasil forensik berbeda. Misalnya, dalam tuntutan, korban atas nama Eki meninggal dengan kondisi luka tusuk di bagian dada dan perutnya. Namun dari hasil forensik tidak ada luka tusuk senjata tajam. Semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Kita ke ulasan selanjutnya, Saudara. Depresi dirasakan seorang anak di kota Cirebon, Jawa Barat. Di usianya yang terlampau muda, hari-harinya dipenuhi oleh amarah dan tangisan. Dikenal sebagai anak yang baik dan rajin, perilakunya kini berubah menjadi sering mengamuk usai sang ibu menjual handphonenya. Namun apa yang dialami bocah berinisial A itu jauh dari kata sederhana. Ada kesedihan, beratnya beban menjadi orang tua, hingga impitan ekonomi di balik kisah yang menyayat hati ini. Dan inilah, Saudara, kondisi bocah malang itu. Ia terlihat histeris dan terus meronta-ronta. Sang ibu dibantu dengan keluarga lainnya harus menenangkan anak berinisial A agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kondisi ini sudah dialami sang anak lebih dari setengah tahun lamanya. Karena sering mengamuk, pihak keluarga memutuskan agar anak tak lagi masuk sekolah. Masa-masa kelam tak hanya dirasakan sang anak tapi juga sang ibu, Siti Anita. Perempuan berusia 38 tahun itu menyesal telah menjual handphone anaknya. Namun, Anita terpaksa mengambil langkah berat itu untuk bisa makan sehari-hari. Anita tak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Tak ada nafkah selama 8 bulan dari suaminya yang kini sedang bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota.
Bukan hanya Anita beserta anak-anaknya yang tinggal di rumah mungil di Kecamatan Kesambi, tapi ada 2 keluarga lainnya. Bila waktu bisa diputar, Anita mengungkapkan dirinya tak akan menjual ponsel anaknya meski telah mendapatkan izin dari sang anak. Itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya, terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas, jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Iya mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan, tapi saya izin Mas, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin, kalau punya uang Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh, tapi ya itu di saat itu yang sering mengalamin kayak gitu. Saat ini, sang anak tak lagi masuk sekolah. Terakhir, anak ini bersekolah pada Oktober 2023, di mana saat itu ia baru saja naik ke kelas 6 SD. Meski demikian, pihak sekolah selalu memantau perkembangan anak. Pihak sekolah datang ke rumah sang anak, juga berkonsultasi dengan puskesmas serta dinas kesehatan untuk pemulihan kondisi. Selain itu, pihak sekolah mendukung sang ibu untuk menangani A, di mana anak ini sendiri masih terdaftar di data pokok pendidikan lengkap dengan rapot serta catatan akademiknya. Sekarang kondisi psikologis sang anak menjadi fokus penanganan. Dari sekolah juga kalau misalnya ada yang hal-hal penting tetap menyampaikan, tidak serta-merta nggak berangkat terus dikeluarkan, tidak. Jadi masih tetap menjadi murid kami, siswa kami gitu. Karena kasihan kan dia masa depannya udah masih panjang, anak-anak kemudian juga udah kelas 6 gitu, kasihan kalau putus sekolah di kelas 6. Jadi kami di itu terus mensupport gitu. Kalau misalnya ada buku-buku yang memang dibutuhkan, kami kasih gitu, tetap ke rumahnya. Dukungan banyak datang dari berbagai pihak. Warga di sekitar rumah ini menaruh perhatian lebih. Sejumlah tetangga pernah memberi hadiah sepeda untuk si anak. Sepeda itu dibeli dari hasil patungan swadaya warga di sekitar kediaman. Kasus ini sampai menjadi perhatian Presiden Joko Widodo pada hari Senin kemarin. Selain melihat kondisi langsung anak, staf kepresidenan Puput Haryadi juga menyampaikan bantuan dari Presiden berupa biaya pendidikan hingga lulus nanti, serta 2 orang adiknya yang juga mendapatkan program bantuan untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang diberikan dari Bapak Presiden, bantuan yang diberikan Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan. Bantuan tersebut terdiri dari biaya pendidikan dan peralatan sekolah. Bocah yang depresi kini kondisinya mulai membaik. Anak berusia 13 tahun itu perlahan bisa berani keluar rumah dan bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Banyak hal dapat memicu anak menjadi depresi dan penting bagi orang tua untuk melihat gejala-gejala yang mengarah ke depresi dalam perilaku sehari-hari, seperti mudah cemas, marah, serta meledak-ledak. Pola asuh yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kepribadian sang anak. Dan saudara, demikian ulasan dari 2 topik utama dalam sepekan kemarin. Nantikan topik-topik menarik selanjutnya pada sepekan ke depan. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai warga di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, digegerkan dengan pernikahan sesama jenis. Peristiwa ini terbongkar usai perias pengantin curiga dengan bentuk tubuh mempelai perempuan.